Jadi Allah yang kalian sembah itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah pencipta semesta alam, tetapi Allahnya bangsa setan. Bangsa setan itu semua golongan jin dan semua malaikat maut. Nah, ini sinkron sebab kalian dikasih pendamping dari golongan jin dan setan, matinya dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. Ya, sakaratul maut. Assalamualaikum Oke, Mbak Intan tahan dulu. Iya. wabarakatuh. Oke, Ya, Lastin sebentar. Iya, selamat malam Lastina. Bapak-bapak, Iya. penyembah manusia yang Ya, punya Lastina, ya penyembah bangsat Muhammad. Ya, penyembah bangsat Muhammad tahan dulu. Ya, penyembah ini yang ngikutin Nabi bangsat tahan dulu. Ya, saya tahu kalau junjungan itu bangsat bajingan, mbok ni ancuk, saya tahu. Makanya saya tinggalkan si bangsat itu. Ya, saya nggak mungkin ngikutin si bangsat. Saya tinggalin. Ya, kalau dia kelakuannya nggak bangsat, nggak mungkin dia mau baku cuki sama bibinya. Namanya Paula binti Hakim. Ya, dan saya nggak pernah lagi mau apa? Jengkang jengking sujud sampai gosong hitam jidatnya itu apa? Nyembah si longor Allahmu. Shalom teman-teman yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Pada channel kali ini saya akan menayangkan bagaimana pemaparan hikmat dari seorang teman Aisyah Princess, dalam arti Intan, yang dulunya adalah seorang mu'alaf dan memberikan diri menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ada banyak masa lalu yang kelam ketika dia memberikan diri atau menaruh kepercayaan kepada sesuatu yang tidak benar, akhirnya bertobat dan menerima Yesus. Dan dalam video kali ini ada suatu hal yang menarik dengan menjelaskan bahwa Allah yang benar pasti akan memberikan kehidupan. Pasti manusia mengenal dan menyatakan dirinya kepada manusia bahwa akulah Allah yang benar. Tetapi berbeda dengan kepercayaannya sebelum mengenal Yesus, justru membuat dirinya kebingungan, membuat dirinya tidak mengerti mengapa Allah yang katanya benar, tapi menjerumuskan seseorang atau pengikutnya hidup di dalam dosa. Bahkan seorang utusan yang katanya nabi yang suci, tapi justru ditemukan bahwa berdosa juga. Pada akhirnya memberikan diri untuk percaya kepada Yesus Kristus, dan sekarang dia hadir untuk menyuarakan, memberitakan kebenaran bahwa Allah yang benar adalah Allah yang hidup dan memberikan pengharapan, memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan untuk tidak berlama-lama, kita akan melihat seperti apa edukasi pemaparan tentang Allah yang benar dan konsekuensi bagi orang yang tidak menyembah Allah yang benar. Mari kita akan lihat bersama-sama. Jadi begini, kalau Intan selalu menekankan bahwa Allah SWT ini bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tidak ada kaitannya ajaran Artenamini dengan ajaran kita, baik Yahudi maupun kekristenan. Itu tidak ada kaitannya. Sebab pertama, ya, Ibrahim itu bukan Abraham. Di dalam Kejadian 11 ayat 26, Abraham itu putra Terah. Sedangkan di Al-An'am ayat 74, Ibrahim putra Azar. Dan tidak ada kisah Abraham itu dibakar lalu ada ada cicak meniup apinya, itu tidak ada. Ya, dalam kisah Abraham itu tidak ada, sedangkan dalam kisah Ibrahim itu ada. Ya, terus Abraham tidak memuja Allahnya, Elohimnya itu di kuil kubus hitam, itu tidak ada.
sedangkan Ibrahim mendirikan kuil kubus hitam. Ya, seperti yang sudah-sudah, bahwa kuil kubus hitam ini atau kuil Zikurat itu sudah ada 4000 sebelum Masehi, sebelum ada Musa dan sebagainya. Nah, kuil kubus hitam ini atau kuil Zikurat termasuk bangsa Babel, ya. Mesopotamia itu kan terdiri dari banyak bangsa, salah satunya bangsa Babel. Itu memiliki kuil memuja simbol bulan sabit, ya, terus Venus, bintang, dan matahari. Nah, simbol bulan sabit, bintang, Venus, dan matahari ini adalah manifestasi dari si ular tua atau naga besar. Makanya di dalam di dalam Ulangan 4 ayat 19, Elohim kita, ya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, mengingatkan jangan engkau bersujud atau menyembah pada simbol bulan sabit, Venus, dan matahari, ya, beserta bala tentaranya. Berarti simbol ini adalah simbol Satan. Nah, kita lihat teman-teman di Wahyu 12 ayat 9. Karena bulan sabit, bintang, Venus, dan matahari ini di dalam peradaban Mesopotamia ini manifestasi dari ular, si ular atau si naga besar, ya. Nah, kita lihat siapakah ular atau si naga besar ini? Simbol dari Satan atau iblis, ya teman-teman. Itu tertulis di Wahyu 12 ayat 9. Naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama malaikatnya. Jadi iblis atau Satan ini menyeret sepertiga malaikat pemberontak, teman-teman. Itu tertulis di Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Mereka memiliki 7 iblis, ya, 7 pemimpin pemberontakan itu. Maka disebut 7 kepala naga. Jadi 7 iblis besar yang memimpin pemberontakan ini. Tetapi memang yang berkuasa ini ada 3. Makanya di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14, dari mulut naga itu keluar 3 roh najis, yaitu 3 roh setan, teman-teman. Ya, itulah roh setan. Nah, teman-teman, ternyata ya, roh setan ini simbolnya adalah bulan sabit, Venus, dan matahari. Pada saat itu disembah di kuil kubus hitam, ya. Untuk bangsa Sumeria dan Huria itu namanya kuil Zikurat Ur, sedangkan untuk bangsa Babel itu kuil Zikurat Etemenanki, ya. Itulah Allah-Allah lainnya. Keluaran 20 ayat 3 mengatakan ada Allah-Allah lainnya. 1 Tawarikh 16 ayat 26, Allah-Allah di luar bangsa Israel adalah berhala. Nah, berhala-berhala inilah sebenarnya, ya, itu adalah iblis itu sendiri dan para malaikatnya, teman-teman. Nah, mereka dilempar ke bumi, ya teman-teman. Kan tadi ada Wahyu 12 ayat 9, ya, dilempar ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Ya, itu tertulis seperti itu. Ada yang dilempar di gua-gua, ya teman-teman, dipenjarakan di gua-gua. Ada yang dimasukkan, ada yang terjatuh ke jurang maut. Itu tertulis di Yesaya 14 ayat 15. Yang di gua-gua itu menjadi bangsa jin, ya, seluruh bangsa jin, dan yang dilemparkan ke jurang maut menjadi seluruh malaikat-malaikat maut, ya teman-teman. Jadi yang dimaksud malaikat-malaikatnya iblis adalah seluruh bangsa jin dan seluruh malaikat maut, ya teman-teman. Seperti ini, mereka dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Nah teman-teman, makanya di 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan dunia sudah dikuasai oleh si jahat, ya. Setelah mereka dilempar ke bumi, mereka, teman-teman, menguasai medan energi bumi. Nah, kemudian mereka memperdaya manusia ini, teman-teman. Ya.
Kemudian mereka memperdaya manusia si ular ini dan manusia terpedaya. Ya, Kejadian 3, silakan dibaca ya. Nah, karena manusia ini bersekutu dengan si ular tua ini, ya, dengan istilah buah pengetahuan baik dan jahat, teman-teman. Manusia memasuki wilayah. Ya, jadi kalau kalian dalam teks aslinya, teks Ibrani ini, manusia ini memasuki wilayah, teman-teman. Wilayahnya biblis. Ya, padahal Elohim sudah mengingatkan, jangan kau makan buah pengetahuan itu. Ya, pada saat kau makan, kau akan mati. Artinya mati di situ adalah terputus. Ya, spiritualnya, rohaninya terputus dari Elohim, teman-teman. Karena masuk ke dalam wilayah si iblis. Teman-teman, kemudian Adam dan Hawa hidup di dalam alamnya iblis, dan inilah kerajaan iblis, teman-teman. Ya, ini kita di dimensi ketiga, teman-teman. Makanya simbolnya adalah kubus. Kubus ini simbol, teman-teman, simbol dimensi ketiga yang sudah dikuasai oleh si iblis. Manusia hidup di dalamnya, teman-teman. Ya, teman-teman paham nggak? Ketika orang pesugihan, anak turunannya jadi taruhannya, betul nggak? Menjadi tumbalnya. Itulah kalau Intan sederhanakan, anak turunannya Adam inilah, teman-teman. Pada akhirnya lahir. Ini nih istana iblis, teman-teman. Kita hidup di istana iblis. Ya, makanya di 1 Yohanes ya 5 ayat 19 dikatakan, dunia sudah dikuasai oleh si jahat, teman-teman. Ya, maka teman-teman, manusia dan anak turunannya, ya, ini akan menjadi makanan si iblis. Makanya tertulis bahwa ular makanannya adalah debu tanah. Itu alegori, teman-teman. Bahwa ya makanan si iblis dan para malaikatnya adalah manusia ini. Makanya Tuhan kita mengatakan, ya, sejak semula iblis pembumbun manusia. Ya. Terus di 1 Petrus 5 ayat 8 dijelaskan, iblis seperti singa mengaum-ngaum berkeliling mencari orang-orang yang bisa ditelan. Mereka adalah makhluk roh, teman-teman. Ya, sedangkan makanan roh adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, begitu mereka memberontak, terputus, teman-teman. Terputus, tidak mendapatkan makanan. Sehingga yang tadinya rupanya cakep-cakep, teman-teman, ketika mereka dengan pikirannya mewujudkan diri, itu bentuknya cakep-cakep, ya. Begitu terputus dari Elohim sebagai sumber hidup roh, mereka jadi jelek, teman-teman. Ya, jadi serem. Karena apa, teman-teman? Yang tadinya nyambung, ya, ke sumber hidup roh, itu terputus, teman-teman. Ya, sehingga mereka mencari makanan ini, teman-teman. Nah, makanannya apa? Makanannya adalah roh-roh manusia ini. Ya, itulah yang disebut maut. Ya, maka ketika Elohim mengatakan, jangan kau makan buah itu. Pada saat kau makan, kau akan mati. Itu bukan cuman mati secara jasmani. Tetapi yang lebih mengerikan adalah mati secara roh. Rohnya kehilangan daya hidup dan cahaya, dan itu penderitaan abadi. Sebab roh ini, teman-teman, tidak bisa mati tetapi bisa kehilangan daya hidup dan cahaya. Artinya kesadaran Elohimnya, kesadaran ilahinya itu hancur, teman-teman, sehingga menyerupai hewan cara berpikirnya. Maka orang-orang yang melawan Elohim itu disebut binatang itu, ya. Di kitab Wahyu itu banyak sekali, ya, dan binatang itulah orang-orang yang melawan Elohim, yang terputus selamanya nantinya dari Elohim. Karena kesadaran ilahinya itu
musnah teman-teman, benar-benar tidak ada, sehingga di dalam dirinya tidak ada kebenaran sedikit pun. Nah teman-teman, iblis ini dan para malaikatnya ini butuh makanan, ya, maka dia mencari itu dari anak turunan Adam. Siapa roh yang tidak bisa kembali kepada Elohim, ya, tidak bisa keluar dari istana iblis ini, akan mereka makan, ya. Nanti kapan-kapan Intan tunjukkan simbol-simbolnya, ya teman-teman, itu simbol-simbol ular, bahwa kita itu hidup di tengah-tengah sinaga besar. Sebenarnya ini adalah istilah bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh medan energi si iblis teman-teman. Julukannya adalah ular tua, karena itu menyangkut, ya, tingkat kesadarannya yang tinggi teman-teman, karena si iblis ini makhluk pertama yang tercipta. Dulu adalah malaikat yang paling berkuasa teman-teman. Tetapi begitu memberontak, dia menjadi tadi memiliki pikiran yang kuat, tetapi menjadi lawan Elohim di bawah. Sehingga apa teman-teman? Manusia yang tidak bisa, ya, melampaui kekuatan pikiran si iblis ini, harus lebih tinggi nih pikiran manusia ini. Ini tidak bisa keluar dari sini, ya. Yang bisa melawan si ular tua. Kenapa dijuluki ular tua? Karena pikirannya sangat tinggi teman-teman. Nah, manusia untuk bisa merdeka, ya, dari tarikannya, daya tarik ke bawah teman-teman, harus memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada si ular ini teman-teman. Dan itu tidak mungkin meskipun kau berpuasa 100 tahun. Karena iblis usianya dibandingkan kita lebih tua dia. Ya, dia sangat kuat teman-teman. Maka itulah kenapa kecerdasan Elohim diutus untuk turun menjadi manusia. Karena hanya dia yang pikirannya melampaui si ular tua, karena dia adalah kecerdasan Elohim sendiri, yaitu firman Elohim. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia harus turun dengan jalan seperti manusia teman-teman, karena yang mau ditolong adalah manusia. Manusia terjebak di dalam kerajaan iblis ini, ya teman-teman. Sehingga untuk keluar dari sini, manusia harus memiliki frekuensi pikiran yang melampaui si ular tua ini. Dan itu tidak mungkin, impossible teman-teman. Ya, impossible. Maka yang diturunkan ke bumi ini adalah kecerdasannya Elohim. Untuk supaya kita terikat di dalam frekuensi atau gelombang pikirannya. Sehingga nantinya ketika kita mati teman-teman, kita ketarik ke atas, bukan ketarik ke bawah. Makanya harus belajar juga ini tentang energi, ya. Nah teman-teman, begitu kita mati, ya, roh ini teman-teman ditarik oleh kesadaran. Apakah kesadaran Elohim, yaitu kecerdasannya Elohim, ataukah kesadaran atau kecerdasannya si iblis? Teman-teman, tanda materai ini sangat penting. Roh Elohim pencipta semesta alam, sedangkan tanda materai dari golongan jin dan setan-setan yang disebut korin akan menarik orang-orang ini jatuh ke bawah. Jadi tarik-menarik teman-teman. Dan muslim, semua muslim ini memiliki pendamping atau tanda materai dari golongan jin dan setan-setan yang disebut korin. Sahih Muslim 5034 dan 5035. Sehingga ini sesuai dengan salah satu surat, ya, salah satu ayat di kitab mereka sendiri. Mereka semua berakhir dengan sakaratul maut. Kaf ayat 19. Saudara muslim, sakaratul maut artinya itu dimakan iblis. Nah, itu akibat ada tanda materai atau ada ikatan atau persekutuan, ya, yang ada di dalam diri kalian, pendamping dari golongan jin dan setan-setan.
kalian itu tidak bersekutu dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalian tidak bersekutu dengan Elohim pencipta semesta alam. Tetapi persekutuan kalian adalah dengan Allahnya bangsa setan. Itu dibuktikan dengan yang disebut Korin itu tanda persekutuan. Ini penting ya. Makanya kalian mengalami sakaratul maut dan katakan pada seluruh ulama di Indonesia ya bahwa sakaratul maut artinya dimakan iblis. Itu akibat ada persekutuan dengan Allahnya bangsa setan. Nah, kalian itu sayangnya bersekutunya dengan Allahnya bangsa setan. Buktinya apa? Buktinya kalian itu diberi tanda materai dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Itu buktinya. Jadi Allah yang kalian sembah itu bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Allah pencipta semesta alam, tetapi Allahnya bangsa setan. Bangsa setan itu semua golongan jin dan semua malaikat maut. Nah, ini sinkron sebab kalian dikasih pendamping dari golongan jin dan setan, matinya dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. Ya, sakaratul maut. Assalamualaikum Oke, Mbak Intan tahan dulu. Iya. wabarakatuh. Oke, Iya, Lastin sebentar. Iya, selamat Para malam Lastina. ibu, bapak-bapak, Iya. penyembah manusia yang Ya, punya nomor. Lastina, ya penyembah bangsat Muhammad, ya penyembah bangsat Muhammad tahan dulu. Ya, penyembah ini yang ngikuti Nabi bangsat tahan dulu. Ya, saya tahu kalau junjungan itu bangsat bajingan, mbok ini hancur, saya tahu. Makanya saya tinggalkan si bangsat itu. Ya, saya nggak mungkin ngikutin si bangsat. Saya tinggalin. Ya, kalau dia kelakuannya nggak bangsat, nggak mungkin dia mau baku cuki sama bibinya. Namanya Paula binti Hakim. Ya, dan saya nggak pernah lagi mau apa? Jengkang jengking sujud sampai gosong hitam jidatnya itu apa? Nyembah si longor Allahmu. Oke teman-teman, demikian tadi edukasi ya, kebenaran hikmat yang disampaikan oleh apologi Kristen. Namun saya akan menambahkan teman-teman konsep Allah yang benar tentunya dalam pandangan teologi Kristen. Dan bagaimana dampak seseorang ketika ia tidak memiliki Allah yang benar. Apa yang terjadi ketika mereka menolak Allah yang benar. Kita akan melihat konsep Allah yang benar di dalam pandangan teologi Kristen ya, itu melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang sifat, atribut, dan tindakan Allah sebagaimana yang diwahyukan di dalam kitab suci dan tradisi teologis. Tentunya ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Yang pertama adalah keunikan dalam keesaan Allah. Allah yang kita kenal, bahkan Alkitab mengatakan adalah Allah yang monoteisme. Allah yang benar adalah satu-satunya Allah. Ada banyak tuduhan dari saudara kita, khususnya Muslim, dengan mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu ada 3. Jadi mereka menyembah 3 Allah. Kita tidak mengenal Allah seperti itu. Kita tidak mengenal seberapa banyaknya Allah. Tetapi kita mengenal adalah Allah yang satu, bagaimana ia menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi kita percaya bahwa Allah yang benar adalah Allah yang satu-satunya Allah. Nah, ini adalah fondasi utama kita teman-teman dalam banyak agama seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam. Itu tetap ditekankan teologinya bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Saya percaya hal itu. Agama Islam juga mengaku bahwa monoteisme. Yudaisme juga mengaku monoteisme. Tapi seringkali tuduhan itu selalu datang ya kepada kita yang memang diusik teman-teman. Tapi itu tidak masalah. Nah, itu keunikan Allah yang benar ya. Yang berikutnya adalah Allah yang berkuasa itu, dia itu eksklusivitas, yaitu penyembahan hanya ditujukan kepada Allah yang benar. Ya,
tidak ada sinkritisme atau pencampuran dengan kepercayaan lain. Jadi Allah yang benar adalah hanya pribadi Allah yang dapat dipuji, yang dapat disembah, yang ditinggikan, dianggukan. Tidak ada kepercayaan yang lain yang dicampur adukan di dalam penyembahan Allah yang benar. Sebab kalau kita ingin menyembah sesuatu dewa yang lain, Allah yang lain, itu sudah termasuk sebagai penyembahan berhala. Nah, ini yang harus teman-teman untuk memperhatikan. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat aspek tentang sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang benar itu transenden. Artinya Allah berada di atas dan melampaui ciptaannya. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya ia Allah hadir di sini, Allah ada di situ. Dimanapun kita berada, Allah tetap ada. Ya, transenden, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, berikutnya adalah sifat Allah itu adalah imanen. Allah hadir dan terlibat dalam dunia, dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya menciptakan, tetapi juga memelihara dan berinteraksi dengan ciptaannya. Itu adalah Allah yang benar. Ada orang mengatakan bahwa Allah saya Allah nan jauh. Lah bagaimana kita bisa mengenal Allah yang nan jauh? Bagaimana Allah yang nan jauh bisa berbicara kepada kita? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi kita sebagai Allah yang benar, Allah yang imanen, ia hadir, ia ikut terlibat, ia berinteraksi, memelihara kehidupan ciptaannya. Nah ini teman-teman yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Bahkan bukan hanya itu, Allah kita adalah Allah yang omnipotent atau maha kuasa. Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ia mampu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan sifat dan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Ya, kalau kita melihat ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu mengikuti kehendakku, mengikuti kehendak saya karena saya adalah rasul, karena saya adalah nabi. No, bukan itu. Tapi manusia mengikuti kehendak Allah, mengikuti kehendak Tuhan. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam sifat-sifat Allah. Nah, selain itu ada juga Allah yang omniscient. Allah yang maha tahu. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah tahu keberadaan kita. Allah tahu sebelum kita melangkah ke depan, Tuhan tahu sebelumnya. Sebelum manusia melakukan sesuatu dalam dunia ini, Tuhan sudah tahu. Rancangan kita ke depan, Tuhan sudah tahu. Itu Allah yang benar. Ya, bahkan Allah juga adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir di mana-mana secara serentak. Ada sama saya sekarang, dia juga ada bersama saudara. Artinya dia akan tetap ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan tidak kalah penting, sifat Allah itu adalah Allah yang maha kasih atau omnibenevolent. Allah adalah kasih itu sendiri. Kasihnya adalah dasar dari segala tindakannya. Makanya kita percaya bahwa firman menjadi manusia, berinkarnasi. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Tujuan firman jadi manusia adalah untuk manusia, menyelamatkan kehidupan manusia. Dan mungkin kata-kata ini hanya berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita yang berdosa. Bagi yang lain, pasti mereka berkata bahwa mereka itu menuhankan manusia. Tapi beda dengan kita, Allah yang benar, Allah yang maha kasih. Coba tanyakan kepada ajaran-ajaran yang lain. Tunjukkan bahwa Allahmu adalah Allah yang penuh kasih. Gak ada. Tapi bagi kita, bukti Allah yang mengasihi kita. Ia datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya bagi tebusan untuk mendamaikan kita yang berdosa. Itu adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan bukan hanya itu, selain kasih, dia adalah Allah yang maha adil. Allah adil dalam segala tindakannya. Ya, keadilannya itu menuntut pertanggungjawaban atas segala perbuatan. Dan juga sifat terakhir adalah kudus. Allah terpisah dari segala dosa.
dan kejahatan. Kekudusannya adalah standar moral yang sempurna. Allah kita begitu sempurna. Ketika Yesus ya diselidiki, diadili, orang berkata tidak ada dosa yang saya temukan di dalam pribadinya. Seharusnya ini yang patut untuk diikuti, diteladani. Tapi ada seorang nabi, mereka mengklaim bahwa Nabi Isa adalah nabi yang kudus. Tapi di dalam ajarannya, lah kok dia berdosa. Nah seharusnya nabi yang berdosa ini tak perlu untuk diikuti. Nah sekarang kita akan melihat teman-teman, seperti apa Allah yang benar di dalam teologi Kristen. Ya, dalam sudut pandangan, dalam tanda kutip, Trinitas. Ya teman-teman ya. Di dalam kekristenan, Allah itu adalah satu substansi yang ada di dalam 3 pribadi. Apa itu? Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya adalah setara di dalam keilahian, tetapi berbeda di dalam peran dan fungsi. Bapa itu merancangkan, ya. Anak itu yang melaksanakan, dan Roh Kudus itu yang memateraikan, menghibur, menolong kehidupan manusia. Tapi mereka berada dalam satu substansi, yaitu keilahian, kealahan, hanya satu. Makanya kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang monoteisme. Nah, teman-teman yang diberkati, Bapa itu sumber segala sesuatu, pencipta alam semesta. Allah menciptakan alam semesta itu dengan firman. Jadi firman itu pada mulanya sudah ada. Firman itu keluar dari mulut Allah atau bersama-sama dengan Allah atau ide daripada Allah. Kalau dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, ini yang disebut dengan anak. Anak adalah firman Allah yang menjadi manusia, penebus dosa manusia. Dan terakhir adalah Roh Kudus, kuasa Allah yang bekerja dalam dunia dan dalam diri orang percaya, membimbing dan menghibur. Ini Allah yang benar, teman-teman. Nah, selain itu, Allah yang benar adalah Allah yang punya wahyu, ya. Wahyu dalam arti dia punya wahyu umum. Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta dan akal budi manusia. Nah, ini memungkinkan semua orang untuk memiliki pengetahuan dasar tentang keberadaan dan sifat-sifat Allah ini. Dan wahyu yang kedua adalah wahyu khusus. Allah itu menyatakan dirinya secara langsung. Dengan cara apa? Melalui firman-Nya, kitab suci. Nah, kalau kita pertanyakan bagaimana cara Allah kamu, kalau benar-benar dia ada, menyatakan dirinya bagi kamu. Mereka pasti mengatakan gak mungkin Allah yang benar itu menyerupai makhluk. Itu bukan berarti menunjukkan bahwa Allahnya adalah Allah tidak punya kuasa. Ya. Nah, bagi kita Allah itu menyatakan dirinya karena dia Allah yang benar, Allah yang menyatakan dirinya dalam wahyu khusus, yaitu melalui firman-Nya kitab suci, melalui nabi-nabi, dan terutama melalui Yesus Kristus. Nah, wahyu khusus itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lengkap, teman-teman, tentang Allah dan kehendaknya. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan ciptaannya? Pencipta dan pemelihara, Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, ex nihilo, dan terus memelihara serta menopang ciptaannya. Dan berikutnya adalah pemerintah. Allah itu memerintah dan mengendali. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ia memiliki rencana dan tujuan untuk ciptaannya. Dan ia bekerja untuk mewujudkannya. Nah, ini adalah konsep Allah yang benar di dalam teologi iman kekristenan, teman-teman. Nah, bagaimana dampak ketika seseorang tidak menyembah Allah yang benar? Nah, ini yang harus kita pahami. Allah yang benar, ketika kita percaya kepada Allah yang benar, pasti kita akan memperoleh upah kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak menyembah Allah yang benar? Dampak teologis, teman-teman, dari tidak menyembah Allah yang benar, kita dapat dilihat dalam berbagai dimensi. Dimensi yang pertama adalah spiritual. Kita akan lihat di situ. Dimensi spiritual ini
adalah keterpisahan dari Allah. Manusia dari Allah itu terpisah. Ya, tidak menyembah Allah yang benar itu menyebabkan keterpisahan rohani, spiritual. Manusia akan kehilangan hubungan yang intim dan penuh kasih Sang Bapa. Ya, manusia kehilangan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan Sang Bapa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, manusia itu akan mati secara rohani. Nah, itu berbicara tentang spiritual. Yang kedua adalah kegelapan rohani. Orang yang tidak menyembah Allah yang benar hidup di dalam kegelapan. Ya, tanpa terang Allah, manusia hidup dalam kegelapan rohani. Tidak mampu akan memahami kebenaran yang sejati dan tujuan hidup yang sebenarnya. Ya, kita akan lihat bagaimana orang-orang yang selalu berseberangan iman dengan kita. Coba lihat sikap mereka, perbuatan mereka. Saya dapat informasi atau berita bahwa di bulan Desember ini ada banyak gereja-gereja itu mereka usik, ya, mereka larang untuk beribadah. Ini pekerjaan orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang tidak hidup di dalam terang. Ya, mereka tidak akan memahami kebenaran yang sejati. Tujuan mereka adalah mengacaukan, memberontak. Nah, itu kenapa efek dari tidak menyembah Allah yang benar. Nah, secara kekosongan eksistensial, manusia itu mencari pemenuhan dalam hal-hal duniawi yang sementara. Hidupnya tentang duniawi terus. Tetapi tidak menemukan kepuasan sejati. Mereka mengalami kekosongan eksistensial karena kehilangan hubungan dengan sumber kehidupan yang sejati. Nah, itu berbicara tentang spiritual. Nah, yang kedua adalah dimensi moral. Ya, dampak dari ketidakmenyembah Allah yang benar secara moral itu rusak. Tanpa standar moral yang ditetapkan oleh Allah, manusia itu cenderung mengikuti keinginan dan nafsu sendiri. Ini dapat menyebabkan kerusakan moral, ketidakadilan, dan kekacauan dalam masyarakat. Ya, kita lihat moral-moral yang tidak menyembah Allah yang benar mengacaukan bangsa Indonesia, mengacaukan suku-suku tertentu, mengacaukan daerah-daerah tertentu. Apalagi kalau kita dirikan gereja, pasti mereka kacaukan itu. Secara moral pasti rusak. Dampak dari tidak menyembah Allah yang benar. Yang berikutnya adalah relativisme moral. Tidak ada kebenaran atau nilai yang absolut. Segala sesuatu menjadi relatif dan tergantung pada pandangan individu atau kelompok. Merasa diri orang yang paling benar, merasa diri orang yang paling oke, merasa diri orang yang paling berkuasa. Ya, tidak heran banyak dari golongan-golongan tertentu anarkis. Ya, dan itu kita tahu keadaan kehidupan orang Kristen di zaman-zaman sekarang ini. Ya. Berikutnya adalah kehilangan makna hidup. Orang yang tidak memiliki Allah yang benar, hilangnya makna hidup. Tanpa tujuan yang lebih tinggi dari sekadar memuaskan diri sendiri, manusia kehilangan makna hidup yang sejati. Mereka hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dampak tidak menyembah Allah yang benar dapat dilihat dari dimensi sosial. Ya. Dimensi sosial itu konflik dan perpecahan, ya. Konflik dan perpecahan ini tanpa dasar moral yang kuat, masyarakat menjadi rentan terhadap konflik dan perpecahan. Perbedaan pandangan dan kepentingan dapat memicu permusuhan dan kekerasan. Nah, siapa kelompok-kelompok yang keras, yang suka melakukan suatu konflik bagi bangsa kita Indonesia ini? Ya, tulis di kolom komentar. Nah, itu hal yang terjadi. Ya, secara sosial. Dampak dari tidak menyembah Allah yang benar. Lalu ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, itu kita lihat sendirilah teman-teman. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki Allah yang benar ini. Mereka tidak hidup dalam keadilan. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Ya, mereka tidak merasa tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Ya, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, kejadian ya di Sumatera, mereka tebang pohon. Ini merusak lingkungan, dampak dari ketidak menyembah Allah yang benar. Ya, egois. Nah, jadi
dampak ini akan terus berlanjut sampai pada eskatologi, yaitu masa depan. Akan terjadi penghakiman. Ya, dalam banyak tradisi agama ada keyakinan bahwa Allah akan menghakimi semua manusia pada akhir zaman. Orang percaya akan tahu hal ini. Orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar akan menerima hukuman atas dosa-dosa mereka. Ya, siap-siap. Ya, orang yang tidak percaya kepada Yesus, siap-siap. Engkau akan menerima hukuman. Engkau akan dihakimi sesuai dengan perbuatan. Ya, sekalipun orang Kristen mengalami tekanan, mengalami fitnahan, mengalami tuduhan, siksaan dan sebagainya. Ya, kami tahu bahwa golongan Anda adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar. Nanti pada masa eskatologi, ya, engkau akan dihakimi sesuai dengan ajaran atau firman Tuhan yang kami miliki. Ya. Nah, dampak berikutnya adalah pasti engkau akan mengalami kematian yang kekal, yaitu keterpisahan abadi dari Allah. Ya. Ini adalah konsekuensi logis dari penolakan terhadap Allah selama hidup dunia. Jangan berpikir bahwa memang kita akan masuk ke neraka, akan disucikan, dimurnikan. Saya pastikan ketika engkau masuk dalam neraka, engkau tidak akan masuk surga lagi. Karena kenapa Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi ya siap-siap saja. Bukan saya menghakimi, tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Bagi orang yang tidak menyembah Allah,